Shalom warga kerajaan sorga, terutama jemaat kelir yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini kita bertemu dalam renungan, ibadah, dan saya percaya bahwa kita di rumah masing-masing, kita terus membangun mesbah bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk saat ini kita belum beribadah secara offline di gereja karena saya sebagai gembala mengambil keputusan untuk melihat keadaan sampai dengan akhir bulan Juni ini. Jadi Bapak Ibu, kita terus bersabar di rumah, terus beribadah, terus semangat, dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Mika pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mika pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dan Bapak Ibu bisa dengar dan simak baik-baik. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyung-duyung ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke gunung Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Ayat yang ketiga, Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasiat bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arahnya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari singkapkan rahasia bagaimana kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan, seperti kebenaran firman Tuhan yang kami baca pada hari ini. Lawat umat-Mu, lawat jemaat-Mu, supaya mereka semua berada dalam pagar perlindungan Tuhan dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Materaikanlah firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dan biarlah mereka mengerti dengan benar. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini saya akan berbicara tentang 3 hal seperti apa orang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, tema khotbah saya, hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan, yang terambil dari Mika pasal yang keempat, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Nah, seperti apakah orang berjalan bersama dengan Tuhan? Bapak Ibu, yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan berarti bersedia datang ke rumah Tuhan, mendengarkan pengajaran dan mentaatinya. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Kenapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Kenapa kita harus datang ke rumah Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Nah, kenapa di rumah Tuhan kita mendengarkan firman Tuhan, pengajarannya dan mentaatinya? Karena Bapak Ibu Saudara, ada waktu-waktu tertentu kita harus punya saat teduh dengan Tuhan, yaitu pada waktu kita berada dalam rumah Tuhan. Nah, pada waktu saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekarang kita beribadah di rumah. Dan pada waktu saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan pengajaran firman Tuhan ini, Tuhan mau saudara mentaati kebenaran firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu bisa baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Banyak orang yang sekarang tahu kebenaran, tapi tidak mentaati kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga mereka hanya menjadi orang Kristen yang hanya ikut-ikut saja. Orang hari Minggu di gereja, mereka ada di gereja. Orang hari Minggu lagi beribadah, mereka juga beribadah. Tetapi pada waktu mereka pulang,
hati mereka tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, yang Tuhan mau pada hari ini, kita mengerti pengajarannya dan mentaatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, seperti apakah orang berjalan bersama dengan Tuhan? Yang kedua, hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang bersedia dipimpin oleh Tuhan sehingga hidupnya penuh damai sejahtera. Ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Banyak hari-hari ini orang kehilangan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara, karena keadaan yang tidak memungkinkan di luar sana, sehingga damai sejahtera itu hilang dalam kehidupan seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, pada waktu kita bersedia dipimpin oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Jangan sampai damai sejahtera Tuhan hilang dalam kehidupanmu pada hari-hari ini. Justru pada hari-hari ini saudara mulai bangkitkan iman saudara. Saudara mulai pegang teguh kebenaran firman Tuhan, mentaati kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan merasakan bahwa keluarga saudara, kehidupan rumah tangga saudara akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa kalau kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya suka dengan lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Pada waktu kita berjalan dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari saya menghimbau Bapak Ibu pada hari-hari ini, mari kita berjalan dengan Tuhan sehingga kita memperoleh damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, seperti apakah orang berjalan bersama dengan Tuhan? Yang ketiga, hidup berjalan bersama dengan Tuhan adalah hidup yang penuh komitmen dan kesetiaan. Ayat yang kelima, yang Tuhan butuhkan saat ini dalam kehidupan saudara. Saudara harus hidup dalam komitmen dan kesetiaan. Makanya Bapak Ibu Saudara, gereja lokal harus mengajarkan kepada jemaat apa artinya sebuah komitmen. Kalau kita sudah komitmen dalam gereja lokal yang Tuhan tempatkan saudara di tempat itu, saudara mulai belajar setia di tempat itu. Setia memberi, setia memberikan waktu, investasikan waktumu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan adalah hidup yang penuh komitmen dan kesetiaan. Sekali lagi, saya ingin supaya saudara terus setia bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, komitmen dan kesetiaan itu harus ada dalam kehidupan saudara. Pada waktu saudara setia bersama dengan Tuhan, maka kehidupan saudara akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, pada waktu kita, mungkin hari-hari ini kita berada di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya bahwa saudara hiduplah berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan, kehidupan keluarganya akan berbeda. Bapak Ibu, saya ingin sedikit bersaksi bagaimana saya hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Sudah kurang lebih 3 bulan ini semua pelayanan off dan tidak ada sama sekali pemasukan. Saya hanya hidup dari pekerjaan yang masih ada dengan gaji. Dan Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya berjalan dengan Tuhan, saya tidak mau kehilangan damai sejahtera. Saya mau setiap hari saya membangun iman saya. Saya memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saya diberkati. Tuhan, saya akan mengalami satu terobosan yang luar biasa karena saya tahu kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, akhir dari kesaksian saya, Tuhan pelihara hidup saya sampai hari ini. Bersama dengan anak-anak dan bersama kami di rumah, kami masih merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, di akhir khotbah saya, marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Minta Tuhan pegang tangan saudara, pegang tangan kanan saudara, supaya saudara bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terus semangat di dalam Tuhan. Mari kita jaga kesehatan kita, rajin cuci tangan. Kalau saudara keluar, pakailah masker. Kalau tidak penting, saudara jangan keluar dari rumah. Sebaiknya saudara stay di rumah, supaya saudara bisa menjaga imun saudara. Nah Bapak Ibu, di akhir khotbah saya, mari kita terus setia dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Dan hari ini kami tahu bahwa kami harus hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pegang tangan kami, lawat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, supaya mereka juga mengalami hidup perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang membuat kehidupan rumah tangga keluarga mereka diberkati. Secara khusus pada hari
hari ini. Hamba mau berdoa untuk Mami Jumadi yang sedang opnam di rumah sakit. Hamba mau berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik kepada Mami Jumadi supaya cepat dipulihkan, dan kami percaya akan berkumpul bersama-sama untuk kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anaknya. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang lainnya, untuk Ibu Suli yang sudah mengalami kesembuhan, untuk Pak Gunarto, untuk Pak Joko, Bu Joko, dan jemaat-jemaat kami yang lainnya yang sakit, sudah Tuhan sembuhkan. Dan biarlah hari ini semua jemaat Tuhan boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan sertai jemaat-jemaat-Mu. Berkati usaha pekerjaan daripada jemaat-jemaat-Mu. Biarlah mereka tinggal dalam tingkap langit yang terbuka, dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Biarlah minggu-minggu ini, di mana mereka boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati lawat bangsa kami, lawat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hamba-Mu juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, berada dalam pagar perlindungan Tuhan. Dan hari ini Tuhan sertai bangsa kami. Hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas Indonesia. Berdoa juga untuk kota Solo. Tuhan memberkati kota Solo, pemimpin kota Solo, gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Solo juga diberkati Tuhan. Dan berkati setiap benih keuangan yang sudah ditabur oleh jemaat-Mu. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukuran, persembahan yang lain-lainnya yang sudah ditabur. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberi diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua sahabat-sahabatku, untuk Coach Yang sekeluarga, untuk Ibu Ambar sekeluarga, berdoa untuk Cik Foni sekeluarga, berdoa untuk Pak Bambang sekeluarga, berdoa juga untuk Kodoni sekeluarga juga. Tuhan melawat mereka, usaha pekerjaan yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini, Tuhan terus memberkati rumah kami, terus memberkati pelayanan kami. Tempat ibadah kami juga dipagari dengan kuasa darah Yesus. Dan biarlah di hari ini kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati studi anak-anakmu. Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaanmu. Dan apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan hari ini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya. Katakan bersama-sama dengan saya, amin. Terus semangat di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara. Haleluya, amin.